pada bagian ini kita akan membuat semua material yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada siswa. Kita tinggal klik bagian classwork, lalu kita akan membuat berbagai macam material. Ada pilihan-pilihan material yang bisa kita buat di sini, ada topik, ada material, ada question, ada quiz, dan lain-lain. Nah, agar tampilan kelas kita rapi, kita membuat topik terlebih dahulu. Misalnya kita akan menyajikan silabus. Kita add. Kemudian kita membuat topik yang kedua. Misalnya PowerPoint. Kita add. Berikutnya kita akan membuat video tutorial. Kita add. Berikutnya kita bisa membuat tugas dan PR. Kita add. Terakhir kita buat topik ulangan. Kita add. Nah, topik-topik ini untuk membuat tampilan agar kelas kita rapi dan terkumpul bagian mana bagian ulangan, bagian tugas, bagian tutorial, dan lain-lain. Bapak Ibu juga bisa mengatur posisi tugas, ulangan, dan sebagainya dengan cara mengklik dan drag seperti ini saja. Baik, kita mulai dengan membuat bagian yang pertama. Tekan create material. Nah, misalnya kita mau membuat silabus. Perintahnya, perhatikan silabus pembelajaran. Ini sebaik-baiknya. Kemudian kita akan mencari silabus yang kita punya dari komputer kita. Kita tinggal add file. Kita cari di mana file kita. Misalnya kita cari silabus yang kita punya dari komputer kita untuk kita upload di kelas kita ini. Silabus. Kita open, kemudian kita upload. Maka silabus ini sudah tinggal kita post. Nah, dengan demikian silabus sudah kita buat, tinggal kita klik, kita letakkan di folder silabus. Ada di bawah dia, taruh di sini. Sehingga siswa nanti ketika melihat silabus, tinggal klik bagian silabus. Kemudian kita akan isi bagian yang lain. Misalnya kita akan memasukkan PowerPoint. Tinggal create atau buat material. Misalnya kita buat PowerPoint bab 1. Deskripsi, pelajari PowerPoint ini dengan baik. Jika kurang jelas, silakan baca buku IPA bab 1. Kemudian kita cari PowerPoint yang ada di komputer kita. Tinggal add file, select file, kita cari PowerPoint. Misalnya ini. Kita upload. Semua pekerjaan kita ini akan disimpan di cloud, jadi bukan di komputer kita lagi. Tinggal kita post, maka PowerPoint sudah tampil di sini, tinggal kita klik, kita bawa ke PowerPoint. PowerPoint sudah ada, bab 1. Nanti kalau membuat bab 2 tinggal dilakukan dengan cara yang sama. Kemudian kita akan memasukkan video tutorial. Misalnya Bapak Ibu membuat video tutorial atau mencari video tutorial dari yang sudah ada. Klik material, kita sampaikan video tutorial bab 1. Video ini untuk penjelas. Kita tinggal add file,
Kita cari file videonya. Bagian ini bisa diedit. Misalnya file ini, kita tinggal open, kita upload. Setelah diupload tinggal kita post. Maka video tutorial bab 1 sudah selesai, kita tinggal tempatkan di folder atau di topik video. Pada bagian ini kita akan membuat tugas latihan atau ulangan. Klik di classwork, kemudian kita buat, misalnya kita membuat tugas. Jelaskan arti dari virus corona. Kemudian perintahnya bandingkan dengan virus lainnya, pelajari di buku bab 4, kumpulkan tepat waktu. Kemudian nilainya 100, kapan dikumpulkan? 1 minggu lagi, waktunya tidak diisi, tidak apa-apa. Kemudian kita upload. Nah, tugas sudah dibuat, tinggal kita letakkan di bagian tugas PR. Nah, seperti ini. Kalau kita mau menyampaikan kepada siswa, kita bisa masuk ke bagian stream. Kita tinggal tuliskan di sini, kerjakan tugas 1. Kita send. Kemudian bagian berikutnya kita bisa membuat soal ulangan. Misalnya soal ulangan yang kita mau buat dalam bentuk pilihan ganda, maka pilih bagian quiz. Nah, misalnya ulangan bab 1. Perintahnya pilihlah jawaban yang benar. Nah, selanjutnya kita akan klik bagian blank quiz ini. Nah, bagian blank quiz ini kita ganti namanya ulangan bab 1. Demikian juga dengan bagian atas ini kita ganti ulangan bab 1. Kemudian kita bisa set ulangan ini secara umum. Kita klik bagian ini, kemudian siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali karena ini ulangan. Kemudian di bagian presentation kita klik bagian shuffle agar urutan nomor soal nanti bisa diacak. Kemudian kita save. Berikutnya kita tinggal membuat soal pilihan ganda. Diklik bagian bawah ini, kita tuliskan soalnya. Misalnya, warna dari daun jambu adalah titik-titik. Pilihannya merah, enter, kuning, enter, hijau, enter, biru. Kemudian kita akan tentukan kunci jawabannya. Dengan klik bagian answer key, kita tahu jawabannya adalah hijau. Kemudian nilai dari soal ini misalnya 10. Sudah selesai. Nah, karena ini PR akan dikerjakan oleh seluruh siswa kita, maka kita set agar option atau pilihannya itu diacak dengan mengklik bagian bawah ini tadi, saya ulang. Kemudian klik bagian shuffle atau acak. Nah, maka soal ini nanti kalau diterima oleh siswa, optionnya itu tidak sama. Jadi tidak bisa siswa saling mencontek jawaban temannya. Berikutnya kita akan menambah soal yang kedua. Kita tinggal klik bagian tambah, kita ketik lagi soal yang berikutnya. Akar berfungsi sebagai titik-titik. Pilihannya
pajangan misalnya. Berikutnya sebagai penyimpan makanan, sebagai pencari tanah, sebagai pengikat batang. Misalnya seperti itu soalnya. Kemudian kita pilih kunci jawabannya sebagai penyimpan makanan. Kemudian sudah selesai, jangan lupa kita acak dengan klik shuffle option. Ini bagian tanda silang-silang ini, kalau ada pilihan yang salah kita mau buang dan mau kita ganti, tinggal diklik bagian tanda silang ini. Kita sudah membuat 2 soal. Poinnya tadi belum. Kita ulang lagi. Poinnya misalnya 10. Selesai. Nah, sebagai contoh kita membuat 2 soal saja. Nah, apabila sudah selesai, maka kita tinggal assign. Oke. Dengan demikian, ulangan ini sudah bisa dilihat oleh siswa kita.